kita akan belajar mengenai 12 tips hebat bagi Anda yang baru jadi dosen. Nasihat tentu tidak pernah cukup bagi siapapun yang memulai posisi baru sebagai dosen. Dan hal ini, bekerja sebagai dosen tentu hal yang sudah mudah bagi mereka yang saat ini sudah bekerja sebagai dosen dan mereka mendapatkan kesempatan untuk menawarkan wawasan emas kepada dosen yang baru untuk berbagi pengalaman. Dan tentu suatu hari Anda juga akan melakukan hal yang sama, berbagi kepada dosen junior Anda. Berikut ini 12 tips dari kami, dan silakan Anda pilih tips mana yang Anda anggap paling relevan untuk Anda. Tips yang pertama, berpikir kompleks dan berbicara sederhana. Tentu dibutuhkan banyak persiapan yang cerdas untuk melempar konten atau bahan belajar Anda pada tingkat yang sesuai dengan kondisi mahasiswa dan untuk berbicara lebih sederhana sesuai dengan level mahasiswa Anda. Banyak dosen baru mungkin khawatir tidak terdengar cukup cerdas, tetapi sebenarnya tujuannya yang ingin kita capai adalah membuat konten kita dipahami sehingga seharusnya kita berbicara dengan pelan karena tidak ada mahasiswa yang menyukai dosen yang melanggar batas kecepatan dalam berbicara. Sekarang kita lihat tips yang kedua. Persiapkan diri tetapi jangan terlalu berlebihan. Perencanaan dan persiapan tentu adalah pengaturan yang seharusnya dilakukan untuk membantu Anda mewujudkan pembelajaran yang sukses sehingga Anda merasa yakin mengenai konten, struktur, dan penyampaian materi yang Anda berikan. Tapi masalah yang lazim terjadi dari dosen baru adalah persiapan yang berlebihan, sehingga konten menjadi tertutupi dan pembelajaran menjadi tidak menyenangkan. Jadi, lakukanlah persiapan yang lebih ramping, tetapi memiliki arti. Tips yang ketiga, bersemangatlah. Banyak kuliah membosankan dan banyak dosen yang juga membosankan. Kuliah yang paling berkesan dan efektif itu biasanya datang dari hati di mana dosen menunjukkan gairah untuk mahasiswa mereka. Komunikasikan ide-ide Anda dengan intens. Kata-kata Anda harus mendorong siswa, membenamkan mereka, dan memberi energi kepada mereka. Tips yang keempat, jangan membaca. Dosen tentu butuh catatan dan petunjuk dalam berbicara, tetapi jangan membaca. Upayakan berbicara di depan kelas itu bersifat informal. Pertahankan kontak mata yang baik dengan mahasiswa, sehingga Anda dapat terhubung dan menjalin hubungan dengan siswa Anda. Lebih baik lagi jika Anda bisa memvariasikan gaya Anda. Lakukan berbagai cara dan metode penyampaian materi di mana Anda melibatkan siswa dalam pembelajaran. Tips yang kelima, lakukan sesuatu yang berbeda. Lakukan sesuatu yang bertujuan untuk menarik minat dan perhatian mahasiswa. Hal ini dilakukan untuk melepaskan pikiran mereka, dan tentu dengan cara ini Anda membuat kuliah Anda menjadi lebih menarik, mengasihkan, dan menantang. Tips yang keenam, tersenyumlah. Senyum mudah dilupakan ketika Anda memiliki banyak hal untuk dipikirkan. Tetapi senyum tulus dan spontan adalah hal yang penting. Kelas tanpa endorfin bukanlah tempat yang menyenangkan, itu saja. Senyum yang tulus adalah yang terpenting. Sesuatu yang oleh ulama disebut senyum adalah sedekah. Dan ketika Anda mulai rileks,
Senyum-senyum ini akan mengalir secara alami. Tips yang ketujuh, beri kesempatan atau break kepada siswa Anda. Pastikan bahwa selama sesi pembelajaran, Anda memberi siswa waktu untuk meninjau dan menerapkan ide-ide, serta memberikan kegiatan kepada siswa, sehingga mendorong mereka untuk meninjau catatan kuliah atau mereview catatan kuliahnya, dan menggunakan konten kuliahnya atau berinteraksi dengan konten kuliahnya, atau mengimplementasikan konten kuliah yang Anda berikan. Istirahat singkat selama kuliah tentu bisa memberi siswa kesempatan untuk memastikan apakah mereka sudah mengidentifikasi dan mencatat seluruh informasi penting dengan benar. Di luar ini, Anda perlu memberi siswa waktu dalam perkuliahan untuk menyelesaikan masalah atau mendiskusikan sebuah ide, dan mungkin mengerjakan sebuah kuis singkat. Tips yang ke-8, bina hubungan dengan teman sejawat. Memberi ceramah tentu bisa menjadi permainan lama yang sudah sunyi, dan jika Anda membiarkannya, tentu hal ini menjadi lebih terlihat tradisional. Menumbuhkan hubungan profesional dengan kolega tentu sangat penting untuk pengembangan diri Anda. Pendidik yang terhubung dengan teman kolega memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah karena mereka bisa saling berkolaborasi dan saling mendukung. Media sosial menjadi sumber yang terbaik dalam 24 jam atau dalam 7 hari dalam seminggu atau dalam 365 hari dalam setahun untuk mengembangkan profesional Anda. Gunakan jaringan-jaringan seperti grup dosen, grup peneliti, sehingga membuka kunci pemikiran baru bagi Anda. Berbagi idelah dan temukan sumber daya baru. Selalu utamakan tatap muka, berinteraksi dengan orang lain, dan harus Anda upayakan menjadi bagian dari komunitas pembelajaran. Tips yang ke-9, biarkan setiap hal mengalir seperti air. Anda tentu kadang membuat kesalahan, tetapi jangan buang waktu terlalu banyak untuk merenungkan kegagalan yang tidak sesuai rencana atau yang dirasakan, atau merenungi sesuatu situasi yang tak terduga atau hal-hal yang tidak direncanakan. Penting bagi Anda untuk menekan jeda dan berhenti untuk refleksi diri. Dan tentu hal ini adalah bagian penting dari pekerjaan. Karena kurva belajar adalah kejadian sehari-hari, tetapi terlalu menganalisis sesuatu secara khusus, ini tidak sehat bagi Anda. Sekarang kita lihat tips yang ke-10. Videokan diri Anda sendiri. Dengan membuat video diri Anda saat mengajar, Anda akan belajar tentang gaya presentasi Anda, konten yang Anda bawakan, bagaimana cara penyampaiannya, nada suara Anda, dan yang terpenting adalah keterlibatan siswa Anda dalam pembelajaran yang Anda berikan. Bahkan perubahan terkecil pada sesuatu yang Anda lakukan dapat membuat dampak besar, dan video tentu akan membantu Anda melihat lebih banyak hal. Karena ketika Anda berada di tengah-tengah aksi, sulit untuk melihat banyak hal sama sekali. Tips yang ke-11, dapatkan umpan balik. Salah satu cara terbaik untuk belajar dan meningkatkan masa depan karir Anda adalah dengan meminta umpan balik. Apa yang mahasiswa pikirkan mengenai Anda sangat berarti, sehingga penting untuk mendapatkan umpan balik dari mereka pada sesi perkuliahan. Secara proaktif, carilah peluang untuk mendapatkan umpan balik dari siswa pada setiap semester, dan minta pendapat jujur mereka mengenai konten yang Anda bawakan, kegiatan, dan strategi pengajaran yang Anda lakukan. Tips yang ke-12, hindari kelelahan.
Anda mungkin ingat apa yang terjadi pada Don yang gelisah. Ini adalah kisah salah seorang dosen yang otaknya mengering dan kehilangan akal karena menghabiskan siang dan malam membaca buku-bukunya. Untuk menghindari kelelahan, penting untuk menetapkan batasan. Belajarlah mengatakan tidak dan luangkan waktu untuk hubungan dengan keluarga, relaksasi, dan rekreasi.